Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin yang telah memberikan kenikmatan pada kita semua hingga di Jumat malam pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk melanjutkan pelajaran kita tentang kaidah bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu, dengan membaca buku At-Tuhfatus Tsaniyah bi Syarhil Muqaddimatil Ajurumiyah, karya dari Syekh Muhammad Muhyiddin Ibn Abdul Hamid rahimallahu taala. Di pertemuan yang lalu kita masih di halaman 40 itu. Tamrin yang terakhir itu kita mau ulang sebentar ya, biar lebih paham. Jadi ini tamrin latihan di bab tanda rofa. Ya, tanda rofa. Ya. Di latihan yang nomor 4 itu penulis mengatakan bayyin al-marfu'a bi dhammati. Jadi jelaskan yang dirofakkan dengan dhammah. Wal marfu'a bil alif, dan yang dirofakkan dengan alif. Wal marfu'a bil wawi, dan yang dirofakkan dengan wawu. Wal marfu'a bi subutin nun, dan yang dirofakkan dengan subutun nun, tetapnya huruf nun. Ma'abayani, bersamaan atau disertai dengan penjelasan nau'i kulli wahidin minha, ya, bentuk kata, ya, bentuk katanya itu apa dari setiap darinya itu. Ya. Min bainil kalimatil waridati, dari antara kata-kata yang datang fil ibaratil atiyah, dalam ungkapan-ungkapan berikut ini. Jadi kalau kita mau buat tabel itu biar enak dipahami, itu berarti kita buatkan tabel seperti ini. Jadi al marfu, nah, itu ada yang bidammah, ya, bidammah, kemudian bil wawi, kemudian bil alifi, kemudian bi subut nun. Nah, jadi kalau kita bikin tabel gini. Nah, kemudian baru kita baca kalimatnya di situ. Ibarat ungkapan-ungkapan yang ada di situ kita baca. Yang pertama, kutabul muluki aibatuhum, kalau disambung aibatuhumul masunatu indahum. Nah, mana saja yang dirofakkan? Yang pertama kutabu. Nah, kutabu rofaknya dengan apa? Berarti masuk sini ya. Ya, masuk sini berarti. Kutabu. Kemudian kutabul muluki. Nah, yang mana lagi? Yang dirofakkan al-muluki kan tidak rofak, berarti aibatu. Ya, pakai apa dia? Pakai dhammah lagi. Ya, aibatu, ya, ini tamar butoh. Aibatu. Cuman kan dia mudhaf kan, jadi taknya terbuka, tulisnya aibatuhum. Kemudian al masunatu. Ya, al masunatu masuk pakai dhammah. Ini kan dhammah kan? Al-masunatu, ya, pakai dhammah.
Kemudian mana lagi? Wa adanuhum. Masuk situ ya. Al-wa'iyatu. Ya kalau yang masuk itu nanti yang cari yang lain lagi. Nah. Wa adanuhumul wa'iyatu wa alsinatuhum asyahidatu. Nah, itu masuk situ semua itu. Masuk dengan domah semua. Ya, masuk dengan domah semua. Nah, kemudian jelaskan jenisnya itu apa? Nah, jenisnya berarti yang pertama misalkan kutabun. Nah, dia jenisnya apa? Jam'u taksir. Jam'u taksir. Ya. Kemudian aibatu dia isim, ya isim mufrad. Nah, al-masunah juga isim mufrad dan seterusnya. Jadi ini yang diperintahkan itu jelaskan mana yang dirofakkan dengan dhammah. Nah, kemudian jelaskan dia itu min nau', dari nau' yang mana, dari bentuk kata yang mana, bentuk jamak taksir atau isim mufrad atau yang lainnya. Nah, ini maksudnya nomor berapa ini? 4 itu perintahnya seperti itu. Nah, sambil kita terjemahkan ya. Mana kutabul muluki, juru tulisnya atau para penulis sekretaris berarti ya, para raja itu adalah aibnya mereka yang terjaga di sisi mereka. Al-masunah dari kata sona yasunu, menjaga. Masunah berarti yang dijaga. Wa adanuhum al-wa'iyah, wa adanuhumul wa'iyah, ini wawnya ataf ke aibatu. Berarti tadi siapa? Para penulisnya raja itu adalah telinga-telinganya mereka. Ya. Adan itu jamak dari udhun. Adan itu berarti jamak taksir. Ini A-nya panjang ya. Adanuhum. Ya, mufradnya udhunun. Udhunun kan telinga, mufrad. Jamaknya adanun. Nah, ini jamak taksir. Jadi para penulisnya raja-raja itu adalah telinga-telinga mereka yang mendengar dengan baik. Wa'iyah itu memperhatikan dengan baik, dengan seksama. Wa alsinatuhumus syahidah, dan mereka itu adalah alsinatuhum, jamak dari lisan, alsinah. Ini jamak taksir dari lisanun. Berarti apa? Lisan-lisannya mereka yang bersaksi, yang menjadi saksi. Itu ibarah yang pertama. Kemudian ibarah yang kedua itu titik ya. Nah, kalimat yang baru itu asyaja'atu gharizatun. Nah, yad'uhallahu liman yasha'u min ibadihi. Artinya asyaja'ah, keberanian. Ya, sifat keberanian itu adalah gharizah. Gharizah itu naluri. Ya, karakter, naluri. Yad'uha Allahu. Yad'u, ini baru kalimat baru. Yad'u ini dirofakkan. Nah, dia masuknya apa? Dengan apa? Dhammah. Di sini masuknya dengan dhammah, tapi jenisnya beda. Yad'u. Ya. Jenisnya apa dia? Ya, dia fi'il mudhari. Ya, mudhari sahih akhir. Ya, dia fi'il mudhari sahih akhir. Baru kita tulis. Tadi kan jamak taksir sama isim mufrad rata-rata. Nah, ini yang da'u fi'il mudhari sahih akhir walam yatasil bi akhiri syai'in, kalau lengkap seperti itu. Ya, artinya tadi keberanian itu adalah naluri yang yad'uha Allahu. Allah itu meletakkannya. Yad'u kan wadu'a yad'u, do' kan letakkan. Yang Allah meletakkannya, nyanya kembali gharizah, naluri. Yang Allah meletakkan naluri tersebut liman yasha'u, untuk siapa saja yang Allah kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Ya, yasha'u itu masuk situ juga, fi'il mudhari. Dia marfu' juga, dhammah. Nah, paham ya? Itu titik itu kalimat barunya. Itu artinya asyukru. Asyukru syukrani. Nah, syukur itu ada dua syukur, masih gitu. Nah, jadi syukur itu ada dua macam. Nah, ini yang mana dua-duanya dirofakkan. Harusnya syukur itu, syukur, rasa syukur. Ya, dhammah itu. Asyukru syukrani.
Jadi syukur itu dua syukur. Nah, syukrani berarti masuk yang mana? Dirofakkan dengan apa? Berarti masuk sini ya. Nah, ya. Syukrani pakai alif. Kenapa dia pakai alif? Karena ya al musanna. Ya, karena dia musanna, isim musanna. Nah, jadi syukur itu adalah dua macam, maksudnya gitu. Walaupun yang pertama mufrad, khobarnya musanna itu boleh seperti ini, karena menunjukkan apa, menjelaskan macam-macamnya. Nah, syukur itu dua macam. Nah, yang pertama biidharin nikmati, dengan menampakkan kenikmatan. Jadi ini termasuk hakikat syukur itu, menampakkan kenikmatan. Ya. Menampakkan kenikmatan ini bukan berarti pamer, tapi ya untuk mengingatkan kita bahwasanya nikmat Allah itu betapa banyaknya yang ada pada diri kita. Itu bukan berarti pamer, tapi mengingatkan bahwasanya nikmat yang ada pada diri kita itu lebih banyak daripada kesusahan yang kita derita. Ya, makanya kan ada dalilnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, kan itu. Ceritakanlah nikmat yang itu. Itu termasuk idharun nikmah. Kemudian yang kedua ini, masuk wa bitahaddusi bilisan. Ini yang kedua, dengan menceritakan dengan lisan. Kalau idhar nikmah berarti umum, tidak hanya dengan lisan. Dengan apa, segala macam bentuk, terutama untuk menggunakan dalam ketaatan itu. Idharun nikmah. Ini majrur semua ya. Bi idhari nikmati majrur. Bi tahadutsi bilisan majrur. Nah, berikutnya wa awwaluhuma. Awwaluhuma, nah, itu dhamma isim mufrad. Ya. Ablaghu juga isim mufrad. Min sanihima, artinya yang pertama dari keduanya, yaitu idhar nikmah tadi, menampakkan kenikmatan dengan berbagai macam bentuknya, itu ablaghu, ya, lebih ablag, lebih menunjukkan, ya. Min sanihima, daripada yang kedua dari keduanya itu. Jadi menampakkan nikmat secara umum itu lebih menampakkan, ablag, lebih sampai, ya, lebih menampakkan di dalam rasa syukurnya itu daripada yang kedua. Tidak ada yang beda ya. Nah, baru kemudian kalimat berikutnya al-muttaquna. Nah, itu al-muttaquna rafa dengan apa itu? Rafa dengan wawu, berarti di sini. Al-muttaquna. Ya, al-muttaquna dirafakan dengan wawu karena dia termasuk apa ini? Ya, jamak mudzakkar salim. Ya, mudzakkar salim. Al-muttaquna humul ladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang bertakwa, mereka itu adalah orang-orang yang yu'minuna. Ini dirafakan dengan wawu atau wawu? Bukan wawu. Dengan subutun nun. Ya. Kan belum ada ini. Ini. Di sini dia pakai subutun nun. Yu'minuna. Kenapa subutun nun? Ya, karena minal af'alil khamsah. Af'al khamsah. Ya. Mirip kan? Una, ini juga una. Nah, kalau ini isim, kalau isim sama mudzakkar salim, kalau fiil subutun nun. Pakainya af'alil khamsah kalau fiil. Jadi orang-orang yang bertakwa, mereka itu adalah orang-orang yang mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, selesai latihannya seperti itu. Itu belum menentukan kedudukannya karena kita masih mempelajari tanda-tandanya. Ya, kita belum membahas kedudukannya. Kalau kedudukannya kan misalkan kutabul muluki, kutabu mubtada. Nah, ini kan kita belum bahas mubtada. Kalau walaupun kita udah pernah belajar, tapi
di buku ini kan belum nyampe, masih baru fokus pada tanda ya, sama jenis apa nauknya itu termasuk kata apa. Nah, selesai. Berikutnya hadhihi as'ilatun. Ini adalah soalnya. Ya. Yang pertama, fi kam maudhi'in takunun nunu alamatan ala raf'il kalimati. Ya. Pada berapa tempat ya, keberadaan nun itu adalah tanda untuk rafa'nya kata. Pada berapa tempat nun? Ya, berarti jawabnya pakai bahasa Arab ya. Fi maudhi'in wahidin. Ya, wa huwa apa? Ya, fil af'al khamsah atau al fi'il mudhari'i alladhi yatasil bi akhirih apa? Aliful itsnain wawul jamaah wa ya'il mukhatabati muannats apa? Muannasah. Ya. Yang bersambung dengan tiga itu ya. Nah, aliful itsnain wa jamaah sama ya muannasah mukhatabah. Atau afalul khamsah, ringkasnya gitu. Jadi cuma satu tempat aja ini. Nun ya. Kemudian bimada yubda'u. Ini dibaca majhul. Bimada yubda'u ya, karena di penjelasan kemarin kan mabdu'un bi ya, diawali dengan, maka di sini dimajulkan. Isim maf'ul itu seperti fi'il majhul. Bimada yubda'ul fi'lul mudhari'ul musnadu ila alifil itsnaini ya. Artinya apa? Bimada yubda'u, dengan apa ya, dimulainya fi'il mudhari yang disandarkan kepada aliful itsnain. Apa jawabannya? Paham pertanyaannya? Dimulai dengan apa? Ya, bil ya'i au awitai. Ya, dengan ya atau ta. Ya, contohnya misalkan qama yaqumu, kalau diakhiri alif berarti apa? Yaqumani au takumani ya, jadi bisa ya bisa tak, didawal dengan itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, wa ala ayyi syai'in tadulul huruful mabdu biha. Nah, dan atas sesuatu yang apa, atau atas sesuatu apa tadullu ya, al huruful mabdu biha, huruf-huruf yang didahului dengannya tersebut itu tadullu, menunjukkan ya. Jadi menunjukkan apa berarti? Kalau yang pertama tadi kan waw apa ya sama ta. Nah, untuk ya berarti kita jawabnya amal ya'u ya, tadullu ala ya, tadullu apa? Alal ghaibati ya, alal ghaibati. Nah, terus wa amma ta'u tadullu ala ya alal khitab. Kalau di sini kalimatnya khitab, mukhatab itu orangnya ya. Alal khitab. Ya, insyaallah paham ya. Jadi kalau ya itu menunjukkan ghaibah, ghaib ya, orang ketiga. Kalau tak menunjukkan khitab, mukhatab, orang kedua. Kemudian bimada yubda'ul fi'lul mudhari'ul musnadu lil wawi awil ya'i. Ini langsung dua ini ya, dengan apa dimulainya fi'il mudhari' yang disandarkan kepada wawu atau kepada ya, berarti yang wawunya dulu. Amal musnadu lil wawi, adapun yang disanadkan atau yang disandarkan kepada wawu, yubda'u bil ya'i au awitai. Jadi bisa ya bisa ta. Contohnya yakumuna sama takumuna. Wa amma al musnad lil ya, adapun yang disandarkan ke ya, maka yubda'u bi ya bitai. Diawali dengan tak saja, yaitu apa? Takumina. Anti kan takumina, ya muannasah mukhatabah.
Nah, kemudian masil bimisalaini, berikanlah contoh dengan dua contoh. Likulin, untuk setiap, minal fi'lil mudhari'il musnadi, dari fi'il mudhari' yang disandarkan ilal alifi, ke alif, wa ilal wawi, dan ke wawu, wa ilal ya'i, dan ke ya. Mahiyal af'alul khamsatu, dan apa itu af'alul khamsah itu tadi. Ya, contohnya bebas, apa aja contohnya. Ya, intinya ini suruh nyebutkan af'alul khamsah tapi dua-dua gitu. Qama berarti yakumu, berarti yakumani, takumani. Kemudian yakumuna, takumuna, takumina. Contoh yang lain misalkan nasoro yansuru, berarti yansuroni, tansuroni, yansuruna, tansuruna, tansurina. Kalau bab sulasi mazid misalkan istighfaro, yastaghfiru, berarti yastaghfironi, tastaghfironi, yastaghfiruna, tastaghfiruna, tastaghfirina. Nah, santum. Mafhum insyaallah ya. Alhamdulillah. Baik, kita masuk ke bab berikutnya. Alamatun nasbi. Tanda-tanda nasab. Qala ay al-musannif li kitab Al-Jurmiyah Imam As-Sanji rahimahullah taala, wali nasbi khamsu alamatin, al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nuni. Dan untuk nasab, ya, untuk i'rab nasab itu ada 5 tanda, ya, 5 tanda, yaitu fathah, alif, kasrah, ya, dan hadfun nun, ya, membuang huruf nun atau menghapus huruf nun. Wa aqulu, maka ini di sini aku yaitu Syekh Muhyiddin rahimahullah taala, penulis kitab Tuhfatus Saniyah ini, berkata, memberikan penjelasan terhadap ucapan Imam As-Sanji tersebut. Ya, tafadhal bil qiraah, man yurid an yaqra. Saya membaca, silakan. Tengah ya, membaca. Ya, gantian yang tengah. Mungkin dari Pak Nur dulu, betul Pak Nur. Dibaca Pak, ya. Yang sebelah-sebelahnya siap-siap nanti berikutnya. Ya. Maklum aja, maklum, fi'il maklum. Akhiriha. Betul. Mudhaf tanpa tanwin. Ya. Tanwin aja. Setelahnya huruf jar itu tidak mungkin mudhaf dia, maka tanwin aja. Wahidatun. Minha asliyatu. Ya, tun tanwin aja. Asliyatu. Ya, kalau tidak mungkin mudhaf maka tanwin. Wahya fathatu. Arba'un. Ya. Furu'un. Ini ya, ini ma'tuf seperti tadi. Jadi wahidatun minha, ini takdirnya juga wa arba'un minha, cuman minhanya dibuang. Furu'un anha. Nah, ya, betul-betul pilih itu. Nah, wa aqulu, dan aku katakan, Imam Muhyiddin rahimahullah taala, yumkinuka, memungkinkan untukmu. Ya, jadi ini
uslub ya, gaya bahasa orang Arab kalau mengatakan mungkin bagimu. Ya. Mungkin bagimu itu kamunya itu sebagai maf'ul bih. Yumkinuka, mungkin bagimu. Nah, kemudian yang memungkinkan itu apa? Jadi fa'ilnya. Maka ini fa'ilnya masdar mu'awwal, antahkuma. Ini fa'il untuk yumkinu. Ya, jadi misalkan mungkin bagimu pulang sekarang. Nah, pulang bahasa apa ya? Rujuk. Berarti yumkinuka ar-ruju'u. Nah, memungkinkan bagimu ruju'u. Ruju'u rafa' sebagai fa'ilnya. Al-ana, misalkan gitu. Yumkinuka ruju'u al-ana. Mungkinkan bagimu untuk pulang sekarang. Jadi ini yumkinuka, memungkinkan bagimu antahkuma untuk engkau menghukumi. Ya. Hakama yahkumu, menghukumi alal kalimati atas suatu kata bi annaha, dengan bahwasanya kata tersebut, jadi kamu menghukumi kata tersebut itu mansubatun, dinasabkan. Ya, bahwasanya kata tersebut itu dinasabkan. Ya. Kapan itu memungkinkan kita untuk menyatakan kata itu dinasabkan? Idza, ketika wajadta, kamu dapati, ya, ketika kamu dapati fi akhiriha, di akhiran kata tersebut alamatan, ada satu tanda, min khamsi alamatin, dari 5 tanda. Jadi ada salah satu tanda dari 5 tanda nasab. Maka kita bisa menghukumi kata itu nasab. Nah, karena ada satu tanda dari 5 tanda. Wahidatun minha, satu dari tanda-tanda tersebut asliyatun, adalah tanda asli. Adalah tanda asli. Yaitu apa? Al-fathatu. Jadi tanda nasab yang asli adalah fathah. Makanya sering kita ingatkan, kalau kita dengar kata nasab, yang terbayang apa? Fathah. Kalau kita dengar kata rafa, yang terbayang apa? Dhammah. Adapun lainnya itu cabang atau pengganti. Wa arbaun, nah ini takdirnya wa arbaun minha, dan 4 darinya itu furu'un, cabang, anha, darinya. Ya, cabang atau pengganti dari tanda aslinya tadi. Wahiyya, yaitu yang 4 itu apa? Alif, kasroh, ya, sama membuang huruf nun, hadfun nun. Nah, ya, asliyah itu asal, pondasi, asli. Nah, sedangkan asal kemudian kan ada cabangnya, itu furu, far'un, mufradnya, jamaknya furu. Asal itu pondasinya. Baik, berikutnya al-fathatu wa mawadhi'uha. Sekarang bahas fathah terlebih dahulu. Ya. Ini matan ini. Silakan. Ya, sampingnya baca. Coba dulu ya. Qala al-fathatu wa mawadhi'uha. Qala fa amma fathatu fatakunu alamatan min nasbi fi thalathati mawadi'a. Il ismil mufradi wa jam'il takthiri wal fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yatasil bi akhirihi syai'un. Nah, ini mata najrumiyah ya. Tarjim, fadhil. Silakan terjemahkan. Kata penulis, maka adapun fathah maka dia tanda nasab, ya, maka dia adalah tanda untuk nasab. Maka dia adalah tanda untuk nasab di 3 tempat. Ya, di 3 tempat. Nah, isim mufrad, ya, di isim mufrad, dan jamak taksir, di jamak taksir, dan di fi'il mudhari yang dimasukkan idza dakhala, apabila dakhala alaihi, masuk padanya, yang apabila masuk padanya nasibun, penasab. Ya, karena ini isim fa'il, fa'ilun berarti penasab. Ya, kalau nasbun itu nasab, mansubun dinasabkan, nasibun yang menasabkan, isim fa'il.
Jadi apabila masuk kepadanya itu penasab. Nah, ini harus ingat fi'il mudhari. Karena kita sudah pernah belajar kan, ada penasabnya. Ya, di antaranya apa penasabnya yang diingat? An, lan, idzan, kai, lam, kai dan seterusnya. Ya, itu penasab. Dan apalagi syaratnya idza dakhala nasibun wa lam yatasil, apa terjemahnya? Dan tidak lanjutkan. Dan tidak sambung di akhirnya apa sesuatu apapun. Ya, sesuatu apapun. Dan tidak bersambung di akhirannya itu sesuatu apapun. Nah, sesuatu apapun itu nanti dijelaskan penulis di antaranya yang tadi afal khamsah itu. Afal khamsah itu nanti tandanya bukan bukan fathah. Ya. Karena afal khamsah kan kemasukan apa? Ya dan nun kan itu. Nah, wawu dan nun. Nah, sampai terakhir apa? Ya dan nun. Nah, itu nanti alamannya bukan fathah tapi hadfun nun, membuang huruf nun. Ini sedang bahas yang fathah terlebih dahulu. Nah, betul. Berikutnya, gantian Mas. Ya, semua panjang, betul. Nah. Khobar takunu tan ya. Annal kalimata ya, khobarnya anna, betul, mansubatun. Terus ya, tanpa tanwin fi salasati mawadi'a. Terus mau al maudi'u ya, naat. Terus ya, khobar. Terus wal sama tadi maudi ya. Jadi kalau seperti ini isim mufrad. Isim mufrad dari kata wado'a yadou, isim zaman makanya maudiun. Satu kata isim mufrad maudiun. Jamaknya itu jamak taksir sigo mutal jumu mawadiu. Ya, mawadiu itu mufradnya maudiun. Seperti masjidun jamaknya apa? Masajidu. Nah, ini al maudiu ya. Wasil al maudiu tsani. Nah. Sabaqahu ya. Yattasil. Apa majzum karena ada lam. Walam yattasil. Jamaatin betul-betul pilih. Wala ya'u mukhatabatin. Ya, tanwin mukhatabatin. Wala ya'u mukhatabatin wala nunu tauqidin. Wala nunu miswatin. Ya, nah, barakallahu fikum jami'an. Ya, wa aqulu ai qala Syekh Muhyiddin rahimahullah taala, aku katakan menjelaskan ucapan Imam As-Sanaji, takunul fathatu, keberadaan fathah itu alamatan adalah tanda ala atas annal kalimata, bahwasanya kata itu mansubatun dinasabkan ya, fi salasi mawadi'a, di 3 tempat ya. Al maudhi'ul awal, tempat pertama adalah isim mufrad. Al maudhi'us tsani, tempat kedua adalah jamak taksir. Wal maudhi'us tsalits, dan tempat ketiga adalah fi'il mudhari yang sabaqa, itu artinya apa? Mendahului ya. Sabaqahu nasibun, nasibun rafa sebagai fa'il sabaqa. Sabaqa kan fi'il madhi, berarti apa? Fi'il mudhari yang nasib penasab itu, atau ada penasab yang sabaqahu, mendahulinya. Jadi ada penasab yang mendahulinya terlebih dahulu.
Jadi maksud daripada di atas kan kalimatnya kan idza dakhala alai nasibun. Nah, masuk tuh maksudnya gimana masuk? Masuk itu maksudnya adalah sabaqahu, mendahului. Jadi bukan masuk di dalam fiilnya, tapi mendahului di awalannya sebelumnya itu. Jadi sabaqahu nasibun. Walam yatasil bi akhirih, dan tidak bersambung dan akhirannya alifu itsnain. Alifus nain kalau disambung gitu. Alif yang menunjukkan makna dua itu tidak bersambung dan akhirannya menunjukkan musanna ya. Yang tadinya huma atau antuma itu. Kemudian wala wawu jama'atin, dan tidak pula bersambung wawu jamaah yang menunjukkan jamak yaitu apa? Hum atau antum. Kemudian wala ya mukhatabah, dan tidak pula ya mukhatabah yaitu apa? Anti. Wala nunu taukidin, dan tidak pula bersambung dengan nun taukid. Nah, kalau sambung nun taukid itu nanti enggak bisa mu'rab ya. Contohnya misalkan apa? Daraba yadribu. Nah, yadribu kalau dikasih nun taukid menjadi apa? Yadribanna, kan itu. Nah, yadribanna. Nah, kalau yadribanna itu rafa'nya dia mabni kena nun apa? Taukid. Nasabnya pun ini kan kita bahas nasab kan harusnya fathah, tapi yadribanna fathahnya itu bukan fathah nasab tapi fathah mabni karena kemasukan nun taukid. Ini udah berlalu juga. Wala nun niswatin, dan tidak pula nun niswa. Nun niswa itu siapa dia? Ya hunna atau antuna. Hunna atau antuna itu dia mabni, tidak bisa diubah-ubah. Baik, insyaallah ini dulu ya. Udah masuk waktu Isya. Berikutnya yang hafal matannya siapa? Ada yang hafal? Atau saya awali dulu? Saya awali matan-matannya dulu. Yang barusan ini tutup buku bisa hafalkan. Fa'amal fathatu fatakunu. Ya, siapa yang bisa melanjutkan? Ya. Iya, fa'amal fathatu. Fi berapa tempat? Khata, lah. Pada berapa tempat tadi? Iya, 3 tempat. Fil? Ya. Idza. Nasibun aja. Walam. Nah. Berikutnya yang pendek-pendek berikutnya. Pendek sebetulnya, tapi pendek banget ini. Wa mal alifu fatakunu alamatan li raf'i. Hafal enggak? Hafal aja ini aja, gampang ini. Saya acak ya. Antum yang ngepasi buka ya alhamdulillah itu. Adapun alif sebagai tanda rafa pada musanna. Bahasa Arabnya apa? Saya bisa. Adapun alif adalah tanda untuk rafa pada musanna. Tidak ada yang hafal, insyaallah. Ya, betul. Wa amal ya fatakunu alamatan li raf'i untuk rafa. Fi tasniyah, harusnya tasniyah. Fi tasniyatil asma'il
Asma apa? Asmail khosoh. Fi tasniyatil asma'i khosotan afan. Ada khosotannya ya. Tadi saya lupa terjemahkan. Khusus gitu, musanna saja khusus. Nah, berikutnya yang dulu udah setoran harusnya bisa ya. Kan udah beberapa ya setoran ya. Wawu. Adapun wawu keberadaan tanda untuk rofa pada dua tempat. Nah, wawu pada dua tempat. Ya, terus apa aja itu dua? Ya, fi jam'il. Bukan. Ya, betul salim satunya wa fi. Ya. Ya, fil asmaul khamsah wa hiya abuka hamuka fuka abuka dumalin ya, nah masyaallah san. Ya. Latihan bahasa Arab juga itu masyaallah ya. Kasih terjemahannya untuk bahasa Arab kan ya. Satu lagi untuk rofa ada 4 tanda. Ya, siapa angkat tangan? Untuk rofa ada 4 tanda. Ya, dibahasa Arabkan. Kemudian yaitu ini 4. Untuk rofa ada 4 tanda. Maksudnya nanti bahasa Arab ya itu. Yang belum angkat tangan dulu. Untuk rofa, ayo tak dikte bahasa Indonesianya. Ya Pak, silakan. Untuk rofa ada 4 tanda. Ya Pak Nur. Iya, yang angkat tangan Pak Nur tadi. Untuk rofa ada 4 tanda. Untuk 4 tanda. 4 tanda sudah saya urutkan loh. 4 tanda, berarti 4-nya dulu. Tanda. Alamatin ya, tetepannya arba'u alamatin karena alamah perempuan, arba'nya mudzakkar. Li rafi arba'u alamatin. Itu apa aja? Untuk rofa yang asal berarti apa? Ya, terus terus alifu aja, wal alifu itu aja. Terus terakhir ya, wan nunu itu aja cukup. Ya, lengkapnya sebetulnya cuma di matanya cuma nun. Jadi ini matan ajrumiyah ini ya. Matan ajrumiyah. Yang udah setoran sebetulnya itu mudah itu. Ya, alhamdulillah 4 orang aja insyaallah. Alhamdulillah sampai sini ya. Naktafi bidzalika subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Empat orang tadi ya. Nih titip. Antum Pak Aed tadi, Mas Rafiq sama Pak Nur. Pak Nur sama Mas Rafiq. Itu Rafiq.